Berbicara santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Santai namun tetap penuh makna. Inspirasi dari siapa saja. Podcast yang bermanfaat untuk semua. Dari TVRI Sumatera Utara. Kok takut aku ya? Duduk aja lah aku. Kayak mana ini aduh. Bang, kenapa ketawa-ketawa bang? Hah? Kok ketawa-ketawa? Emang nggak boleh? Boleh sih. Abang ininya ternyata. Kukira siapa tadi gelap-gelap, ketawa-ketawa. Udah takut aja tadi, udah sendiri ya kan, cuma berduaan aja sama abang di sini. Takut kenapa? Ikan gelap bang, takut lah gelap. Abang nggak takut rupanya sama gelap? Enggak. Iyalah. ya sebelum kita lanjut ya bang ya. Ya jadi hari ini balik lagi bersama aku Aurora Theodora dan masih di podcast TVRI Sumatera Utara. Masih ya ini bukan acara lain ya. Jangan karena tadi awalnya gelap terus kalian pikir ini program lain, enggak. Dan hari ini aku bersama Bang Jack on Kuliner. Oke, sehat bang? Sehat, alhamdulillah sehat. Ya walaupun agak inilah ya, agak-agak Cuaca mungkin ya? kontak-kontak sedikit enggak? Cuaca juga memang Cuaca ya juga bang. ya? Oke, jadi memang sehari-hari gini bang. Sehari-hari gini. Kan abang ini ketawa terus Kenapa? Gimana ini Kenapa? Coba apa yang mau ditanya? Enggak, jadi kan abang nih namanya Jack on Kuliner. Bener. Kuliner nih berarti kuliner, kan. food vlogger. Iya, food vlogger. Tapi kok begini bentuknya? Kok pakai joker gitu? Oke, jadi mau ku jelaskan di awal dulu nih ya. Iya. Kenapa bisa food vlogger itu joker Jack on Kuliner? Iya, betul. Food vlogger gitu, review makanan gitu ya. Nah, awalnya aku tuh aku punya kawan nih. Ivan namanya. Oke. Nah, Ivan tadi kenali aku sama Bang Reski Purba. Nah, jadi ketemu sama Bang Reski, ku bilang aku bang pengen konten sih. Sebelumnya aku ngapain? Aku main pesulap, magician gue bilang gitu. Oh iya, sebelum jadi food vlogger abang pesulap sebenarnya ya, dan udah lumayan lama ya. Lumayan lama. Oke. Jadi ketemu biasanya main gimana? Main ekstrim, joker. Oh joker ya? Begitu ku bilang joker, langsung dibilang Bang Reski, Jack on Kuliner. Asik ini. Berarti nama abang Jack? Jack. Emang asli itu? Memang iya Jack, kalau panggil sama teman-teman tuh Jack, memang aslinya? Jack gitu. Jakaria Alsidi. Siregar, aku Jadi Siregar. keren ya? Dari Jakarta jadi Jack ya? Iya. Oke. Jadi ketemu Bang Reski, besoknya kita buat episode 1 konten makanan. Gitu sih. Oke. Dan kuliah masih ya terbilang baru lah ya bang, dari bulan 2 ya? Baru dari bulan 2. Bulan 2. Jadi ada teman-teman yang dukung juga sih, kayak Nopung, kayak Ipan, kayak Juju ada juga. Dan untuk konsep untuk ngebentuk aku kayak joker Jack on Kuliner itu ya Bang Reski Purba. Tapi kan memang pas abang jadi pesulap pun udah kayak gini kan? Memang udah kayak gini. Tapi kalau untuk konten food vloggernya memang Bang Reski yang ngebentuk aku kayak gini. Konsepnya, ngeditnya semua dia. Oh gitu. Iya. Bang Reski pernah datang juga ke Pernah sini. ya? Oh iya. Oh kemarin ya? Iya, baru-baru ini. Oke. Dan itu kreatif juga loh bang. Jack on Kuliner jadinya joker. Nah itu tadi aku juga joker Jack on Kuliner. Oh ini luar biasa ini. Pas memang gitu kan, singkatannya gitu kan. Pas memang. Oh gitu. Dan kenapa abang masih tetap mau membawa citra abang? Membawa apa tuh? Membawa citra abang sebagai joker ini di dunia kuliner ini, kenapa masih tetap begitu? Karena food vlogger nggak ada sih, kayak aku coba kakak cek aja di Indonesia mungkin kayak makeup gini ya, nge-review makanan tuh nggak ada. Nggak ada ya. Apalagi dengan konsep yang dibuat Bang Reski itu
AI ya. Iya Hubungan benar, AI. benar. Nih nanti ya, nanti ketika abang Nanti ini udah di-spill ya. menyebutkan IG-nya, sumpah kalian lihat lah IG-nya. Ih, absurd kali. Maksudnya orang zaman sekarang memang udah banyak yang pakai AI Iya, ya bang. benar, Cuman benar. kayaknya kalau ide seabsurd itu kayaknya nggak ada yang kepikir itu bang. Nggak ada ya. Tiba-tiba aku naik helikopter aja Iya, gitu. terus nanti kayak misalnya ada kemarin yang abang makan isinya keju dia jadi panjang Iya, jadi AI-nya itu. benar ya. Ya ampun. Jadi semua itu dengan bantuan Bang Reski juga ya. Dengan bantuan Bang Reski dengan teman-teman ada Nopung, Ivan dan Jojo. Oh, oke. Iya. Tapi kenapa abang memilih di dunia kuliner? Kenapa enggak misalnya nge-review? Kan sekarang udah banyak nge-review Oke. hotel, Oke. tempat wisata. Nah. Joker Jack on Kuliner bukan berarti kuliner aja. Oh, oke. Dia bisa ke tempat-tempat kayak aku ada kontenku pangkas, barber. Nah, itu aku barber juga bisa. Boleh dicek itu keren sih. Oh. Jadi tempat wisata nanti tayang sih nanti nih, bentar lagi tayang. Oh, oke. Sore nanti di mungkin. sekitar Medan. Di The River. Oh, oke. Jadi bukan hanya soal kulineran. Kuliner, ya. Jadi dia di semua kalangan juga bisa masuk gitu. Oh, tapi di mana tempat lah. Tapi yang utamanya lah kuliner, ya. Kuliner, bener. Oh, oke. Itu emang karena suka makan awalnya. Nggak ada sih, itu idenya juga Bang Reski juga. Oh, gitu. Kenapa makanan, brother, kata Bang Reski, ini cerita sedikit ya. Kenapa makanan? Karena merah-merah itu merah identik dengan cabai atau tomat. Oh, oke. Rambut hijau sayur-sayuran. Oh. Terus mungkin itu aja sih, identik dengan makanan sih. Iya. Merah-merah, hijau-hijau, bener nggak? Iya, benar. Makanan benar. seperti itu kan. Kalau Iya. dilihat disajikan gitu ya, Betul. ada merah, ada hijau, kan gitu. Seperti itu sih. Oh gitu awalnya. Itu sangat kreatif loh, ide awalnya itu Makanya, aku kreatif juga sekali. Bang Reski luar biasa memang. Kalau buat ide the best lah. Oke, jadi ini konsep AI ini akan berlanjut terus, Bang? Berlanjut terus. Dan pasti berbeda-beda. Makin absurd lah ya. Iya, makin absurd. Pasti beda-beda. Oke, nah kita bahas soal pesulapnya nih ya. Iya. Jadi Abang udah menjalani pekerjaan itu udah berapa lama Bang kira-kira? Pekerjaan apa nih? Pesulap. Aku magician di awal ya. Di awal tuh tahun 2010 sampai Oke. sekarang 15 tahun. Itu berarti untuk kayak acara ulang tahun gitu atau gimana? Ulang tahun, gathering atau ada promosi promosi produk gitu, gitu aja sih. Oke, tapi pernah nggak kayak kerja sama pemerintah gitu misalnya? Pernah. Oh pernah. Berarti acara mereka gitu? Acara Beranda Kreatif kemarin. Oh oke. Setiap malam minggu kan atau di depan kantor wali kota tuh kan ada tuh. Aku di situ beberapa kali Jadi lah. emang tampil lah ya. Tampil. Oh Iya. oke. Nah awal kenapa Abang bisa jadi pesulap nih di 2010 itu ya? Gimana ceritanya Bang? Ini lucu sih sebenarnya. Jadi di Carrefour nih, di Carrefour tahu Carrefour? iya. Depan Carrefour tuh ada bapak-bapak pakai meja kecil. Dia ngajari jual alat sulap 25.000 cara bengkoki sendok. Oh oke. Ini cara bengkoki sendok seperti ini ya. Nih Iya, kasih contoh iya. nih, ini sendok asli nih ya. Asli. Jadi cara bengkoki sendok kayak gini nih, goyang-goyang gini jadi bengkok gitu. Nah, seperti itu. Awalnya gini, itu 25.000 aku bayar. Untuk sendoknya Untuk berarti. sendok aja. Berarti Sendok itu yang bebas. disulap-sulap itu sendok memang udah disiapkan. Enggak, ini khusus, bukan sendok khusus, tapi sendok bebas. Oh, oke. Enggak khusus, sendok dapur rumah Iya, Kak iya. Rara juga bisa dibengkoki gitu. Ini trik. Jadi kalau habis itu dilurusi, nah ini saya lurusi ya katanya. Habis itu lurusin gini. Nah, ini kan lurus nih. 25.000 loh. Untuk belajar itu. Jadi aku pelajarin dari mulai sendok ini. Jadi aku ngerasa asli ketipu aku pikir gitu. Aku ngerasa seperti itu, tapi dibilang bapak tadi udah mendiang sih orangnya, udah meninggal. Oh, iya. Jadi mainnya depan kaca gitu katanya. Jadi ada depan kaca gini set. Udah gitulah pokoknya kan. Udah mahir cara bengkokinya, baru main sama adik atau saudara. Jadi aku main sama adik, aku bilang sama adikku, ini sendok aku gini kan bisa bengkok. Ih kok bisa? Begitu dia bilang, ih kok bisa? Berarti aku berhasil main sulap. Iya, betul. Seperti itulah dia. Tapi coba diulang, Bang. Oh boleh nih. Kayak mana itu tadi? Nah ini gini nih, ini aku kasih tau rahasianya. Ini digoyang-goyang gini, ini bisa bengkok nih. Nah, Itu Abang bengkokin berarti? nah bener, nih aku bengkoki. Caranya seperti ini. Ini kan lurus dulu nih, aku lurusin dulu ya.
Caranya gini. Gampang kali di bekoin ya. Caranya gini, begitu kita pegang seperti ini diginikan nih. Ini gini nih. Oh. Ah, ini digini nih. Ini ya. Iya, Jadi iya, iya. ditekan pakai jempol kanan. Tekan gini sekalian tekan pakai telunjuk. Nice. Oh gitu. Berarti sendoknya pun jangan yang mahal-mahal kali ya, Bang. Iya, Nggak bener. bengkok lah kalau yang mahal. Nah gitu sih sampai 2016 aku ngebentuk Joker. Oh, berarti dari 2010 sampai 2016 itu Enggak Joker. Belum ya? Belum. Dari 2016 sampai sekarang itu Joker. main tapi sulapnya. 6 tahun itu udah aktif lah, Bang. Udah aktif. Tampil-tampil Iya. gitu ya. Termasuk aku di komunitas Magician Medan, aku ketuanya. Oh iya, sampai sekarang? Sampai sekarang. Wih, keren. Banyak itu, Bang, isi komunitasnya berapa orang kira-kira? Lumayan ya, dari Sumatera Utara loh. Dari Kisaran ada, dari Siantar ada, Oh, berarti Medan, bukan- Binjai, bukan Medan aja Stabat ya? bukan. Kita ada grupnya juga. Oke. Grup Magician Sumatera Utara. Jadi akhirnya Abang membentuk Joker ini karena apa? Karena aku ngerasa begitu aku beralih ke permainan yang klasik. Klasik itu kan kayak mengeluarkan burung, sapu tangan jadi tongkat. Jadi aku berpikir aku rubahlah konsepku. Oke. Jadi aku berpikir kalau Joker itu kan psikopat. Terdengar dengan kasarnya atau apa ya? Diam terus sedih gitu-gitulah. Iya. Nah, permainanku ku rubah jadi ekstrim. Oh, Kayak makan silet, makan Iya. kaca, itu betulan? samurai beneran. Tapi trik ya. Oke. Trik bukan berarti Tapi aku. gimana triknya kalau kayak gitu ceritanya? Itu kan udah benda tajam gitu loh. Ya tapi trik permainanku murni trik, tidak ada unsur gaib-gaib tuh nggak ada. Unsur hal-hal gaib tuh nggak ada. Oke. Murni trik, tapi nggak bisa gue bongkar. Oh, kalau yang ekstrim nggak Yang boleh ekstrim, dibongkar? nggak boleh. Yang gini-gini, ya mungkin di YouTube pun udah banyak ya. Iya bener. Oh gitu. Iya. Jadi ada orang yang beranggapan bahwasanya sulap itu Ilmu hitam. ilmu lah. hitam, gaib, apa segala macam gitu kan. Padahal enggak. Murni trik, kecepatan tangan, properti sama alat. Oh gitu. Seperti itu. Oke, ini ada beberapa properti juga ya yang abang bawa hari ini ya. Nanti akan abang tunjukkan berarti ke penonton Iya, pasti. ya. Oke, jadi Tahan, jangan sesak napas, santai aja. takut bang, takut Nggak agak-agak apa-apa, gimana gitu. Nggak apa-apa. Silakan aja, yang mana? Apa lagi mau tanya nih? Aduh, ini kayaknya ini podcast episode kali ini sangat beda dari yang lain ya. Mungkin Beda ya? penonton pun agak-agak napas juga ini di rumah nontonnya. Iya. Oke, jadi selama Bang berarti sampai sekarang 15 tahun ya udah Bener, 15 berkarir sebagai pesulap. Magician. Oke, magician. Nah, udah pernah ke luar kota juga Bang untuk tampil? Udah pernah di luar Mana kota. Sidempuan, Pangkalan Berandan, Sumatera Utara sih. Oh, masih Sumatera Utara ya. Pekanbaru pernah sekali. Oh, oke. Riau. Dan itu berarti dari perusahaan lah ya kalau udah sampai ke Iya Riau gitu. benar, dan diundang gitu kan. Diundang. Dan aku pernah ikut The Great Magician Global TV. Oh iya, ada kuliah. Ada kuliah ke sana, Bang. Jadi 2019 itu kan COVID tuh. Iya. Jadi sebelum COVID kan kita audisi tuh. Setelah audisi ya alhamdulillah aku Lolos. Oke. Jadi ada 1-2 hal yang nggak bisa aku berangkat ke sana, terakhir digantikan sama kawan. Oh gitu. Iya. Kenapa? Bisa diceritakan nggak itu kira-kira? Nggak kesananya? Sebenarnya sih gini. Jadi aku udah nikah. Oke. 2019 aku baru nikah. Jadi Iya. istriku hamil. Aku izin sama istriku, aku bilang ini mau lolos nih GTV. The Great Magician Global TV. Ya udah kalau kau ke sana, kau nggak usah balik lagi ke Medan. Jadi aku mundur. Ngeri kali, weh. Jadi aku mundur. Jadi situ aku mundur karena udah hamil besar. Iya, iyalah wajar sih. Jadi gantinya sama kawan gitu. Oh, bisa tapi ya Bang, berarti diganti Bisa, sama kawan bisa, gitu. Ya dia ikut audisi juga lah ya. Ikut audisi juga. Ada oke. berapa? 30 peserta kami kemarin. Yang dari diterima 2. Medan. Enggak, dari Sumatera Utara. Oh, dari Sumatera Utara. Yang diterima 2 orang. Oh, oke. Termasuk aku. Alhamdulillahnya. Oh iya. Dan itu kawan abang akhirnya sampai ke final atau gimana kemarin? Juara 2. Oh juara 2. Juara 2. Yang 2019 itulah Iya berarti ya. benar.
Sebelum COVID tuh kita 2019 COVID Desember ya? Iya, Ya kurang lebih. karena ini di November Oktober nggak salah. Oh gitu, oke. Nah jadi selama 15 tahun berkarir ini ya Bang udah pernah ke beberapa kota lain juga ya? Udah pernah. Ada nggak yang paling berkesan Bang? Entah yang di dalam di Medan ini atau yang di luar kota gitu? Ada sih. Aku pernah gagal main sulap. Oh ya? Pernah. Jadi aku Rara tahu gun taker, hektar tembak. Ya. Jadi aku main hektar tembak, gun taker, gak usah aku sebutkan kotanya. Jadi ada 5 buah gun taker nih. Oke. Satu gun taker ada isinya, ada pelurunya. Jadi di Itali itu dikenal dengan permainan Russian roulette. Oh ya. Okay. Russian roulette itu dikenal dengan ajang perjudian. Ya. Ada 5 buah pistol, ini ku jelaskan dulu ya. Ada 5 buah pistol, satu pistol ada isinya. Habis itu diputar, ces, gitu. Diputar, cek, ambil, ditembak kepala. Kan gitu tuh. Yeah. Jadi sistemnya judi, kalau kalah ya mati gitu kan. Nah aku nggak main pistol, tapi main hektar tembak. Hektar tembak itu. Satu pistol ada isinya, itu beberapa kali aku main gun taker ini, Russian roulette ini nggak pernah gagal. Nggak pernah gagal. Baru ini gagal. Jadi sulap itu bukan berarti lurus-lurus saja nih, pasti ada gagalnya. Jangan Rara anggap wah ini pasti aman-aman aja, nggak ada, pasti ada gagalnya. Jadi satu gun taker ada isinya, diacak dulu sama penontonnya aku suruh acak, habis itu aku udah belakang, udah selesai diacak, ku ambil, Bu pilih yang mana gun takernya, karena aku pakai nomor tuh. Oh itu penonton yang milih. Oke. Pakai nomor 1, 2, 3, 4, 5, nomor 3. Der kosong. Nomor 4 der kosong. Pas nomor 2 dibilang dia. Nah itulah kesalahanku memang. Ku ambil, yakin nggak Bu? Yakin. Ku tembak, dus lengket tuh anak hektar. Di kepala ini udah baik sih, nggak nampak karena pakai itu tahun berapa? Itu 2000 setelah COVID 2022 akhir. Oh, oke. Di satu gathering, acara gathering. Ya udah sih. Jadi ya, reaksi penonton gimana? Ya berdarah, ya abis itu Ebola kayak namanya di acara itu kan ada IO-nya kan. Yeah. Nah IO langsung bawa aku ke belakang gitu. Setelah aku diobatin segala macam, gue tarik hektarnya, gue jelaskan bahwasanya sulap itu adalah trik. Yeah. Tidak ada unsur-unsur gaib seperti ini juga pernah gagal gitu. Seorang Demian juga pernah gagal kan gitu kan. Ya udah, ya inilah saatnya aku gagal, aku bilang bermain sulap. Itu sih. Tapi itu kenapa bisa terjadi kegagalan itu waktu itu Bang? Karena aku terlalu percaya diri. Oh. Kalau permainan itu berhasil, benar berhasil. Karena terlalu pede aku ngerasa itu aman sih. Dan awalnya dan sebelum-sebelumnya permainan itu aman aja. Entah kenapa aku juga nggak tahu ya. Mungkin ada yang ngerasa dengan penampilanku gini ngerasa wah ini dia main sulap tapi kayak gini tampilannya, pikir pakai hantu gitu kan, padahal kan enggak. Itu sih. Oke, tapi kan kalau kayak ya maksudnya kalau ini udah jelas triknya. Nah, kalau kayak yang tadi si Russian roulette ini gimana triknya tuh letaknya di mana? Kan nggak mungkin kasih tahu triknya. Oh ini nggak boleh. Nggak boleh lah. Ini termasuk yang nggak boleh Nggak boleh dibongkar. kasih tahu Berarti soalnya dibongkar. kan penonton kan yang pilih, bukan abang yang. Penonton yang pilih. Murni penonton yang pilih. Yang masukin anaknya juga penonton yang pilih, yang masukin. Yang masukin ke ininya ya. 4 kutunjukan kosong, yang satu dimasukin. Cets. Jadi diacak, satu ditembak kepala gitu sih. Oh gitu. Jadi pas yang nomor 2 ditembak kepala itu ada isinya. Berarti baru itu aja lah abang gagal. Baru itu ada juga sih di kota Sidempuan ya. Oh iya, itu apa lagi? Aku ini sih terlalu ekstrim sebenarnya rasaku. Kalau aku lanjutkan permainan ini pasti berbahaya untuk penontonnya. Karena penonton megang balon. Kalau kakak tahu permainan penutup mata, Ya. blindfold namanya. Jadi mataku ditetes lilin. Ih, Ditetes lilin gini, ditutup perban, ditutup lakban. nggak perih? Enggak, aman. Ditutup aluminium foil. Aluminium foil kayak pembungkus Iya, daging. tahu, Nah, habis itu aku megang samurai. Oke. Penonton megang balon nih. Abang mecahin. Aku pecahin gitu. Mungkin kakak pernah lihat permainan gitu? Belum, Bang. Belum ya? Nanti kakak lihat kalau aku main. Oke. Jadi, begitu aku main nih buka samurai, itu langsung gelap tuh pandangan. Oke. Nggak nampak sama sekali orang yang megang balon tadi. Jadi kalau aku lanjutin ini, megang balon terus kutusuk, udah pasti gagal. Oke.
Ya bisa jadi salah tusuk kan. Iya. Makanya langsung ku masukkan, ku bilang sama temen orang-orang di situ, mohon maaf semua bapak ibu, aku bukan orang hebat tapi aku orang terlatih di sini. Aku pakai murni tidak ada unsur-unsur klinik dan gaib, tapi murni trik, ku bilang. Oh, oke. Tapi emangnya sebelumnya bukannya emang selalu pakai blindfold? Nggak, belum lah. Sebelumnya kan belum pakai blindfold nih, belum pakai penutup mata. Enggak, maksudnya di penampilan sebelum-sebelumnya emang selalu memang, pakai. memang sering main itu. Kalau ada permintaan main itu gitu. Oh, tapi abang kemarin merasa kayak, wah kayaknya aku nggak bisa ini gitu. Enggak, bukan rasa. Tiba-tiba aku ya pede aja, tiba-tiba udah gelap aja nih gitu. Kok, waduh, aku ngerasa, aduh kok bisa gelap ya, makanya aku berhentikan permainanku. Oh gitu. Karena berbahaya, termasuk orang juga kan, penonton juga Iya, yang termasuk yang megang balon tadi Iya, berbahayanya. bukan membahayakan diri Bukan abang sendiri aku soalnya yang ya. karena resikonya di penonton. Iya benar. Gitu sih. Oh, oke. Iya. Jadi kalau untuk acara-acara anak kecil juga Bisa juga. ya nggak yang ekstrim lah ya. Iya, nggak ekstrim lah, kayak badut lah. Iya. Oh, oke. Jadi ada satu permainan sebentar sebelum aku lanjut. Iya. Sebelum kita lanjut ke kuliner ya. Ya. Nanti kita tanya. Nanti kakak penasaran gimana Iya, nih? kan soalnya kan keren loh. Iya, aku kayaknya di Ini Medan ini belum pernah ketemu sama magician Belum di pernah Medan ya. Oke, baru ini ya. Joker pula itu. Jadi gini, ini aku ada satu buah lonceng. Apa ini weh? Nah ini lonceng ya. Nah ini lonceng ini, kalau ini beneran lonceng begini kan sedikit nih. Nggak ada aku sentuh. Kalau bener ada di sini ada makhluk halus atau gitu. Contohnya gitu. Tadi emang bilang sulap nggak ada kayak gitu-gitunya. Nggak ada, tapi kalau soal ini ada. Nggak ada. Udah nggak ada. Jadi gini, kalau magician itu kan penuh dengan misteri. Ya. Jadi aku ginikan dulu. Sebentar. Oh, ada kuda-kudanya ya. Iya. Nggak betul lah. Iya. Nah, cukup. Udah. Nah, ini tanpa kesentuh. Nah, ini termasuk permainan apa ya? Trik juga itu, Bang. Trik juga. Iya sih. Ya bisa jadi gitu maksudnya. Bisa taruh bawah aja nih, weh. Udah lah. Nggak betul nih. Boleh aku minum? Boleh, Bang. siap, Ya, ya. minum dulu kita. Minum dulu ya, biar nggak tegang kan Nggak ya? hilang nanti. Aman. Oke. Jadi ini sering abang bawain juga? Iya, kayak lilin juga ada. Lilin maksudnya? Lilin nyala sendiri. Nah itu udah nggak trik lagi lah kalau itu, Bang. Nggak betul, Bang. Ini nggak bisa dibongkar nih triknya. Atau memang bukan trik ya? Aduh, nggak nanti sih. Kalau itu nggak. Itu ada satu lagi ya propertinya yang belum kita Nanti sentuh aja. ya. Nanti itu Nanti ya. aja, iya. Oke. Aduh, agak-agak gimana gitu ya. Masih pertengahan pula ini. Doain aku ya, weh. Aman. Nggak ada, udah kita usir kok. Aduh, apalah Udah. ini. Pergi. Oke, Bang, jadi Gimana? selama bertahun-tahun abang bekerja, ada nggak satu penampilan abang yang abang paling ingat lah sampai sekarang? Tapi bukan yang karena gagalnya ya. Tadi kan kita udah ngomongin gagalnya nih, yang karena keberhasilannya atau mungkin reaksi penonton gitu. Ada. Di 2017 aku main di depan apa ya? Yang di Plaza Millennium. Oke. Di parkirannya. Sebenarnya itu pertama kali aku main bakar diri hidup-hidup. Iya. Beneran. Itu 2017. Itu ada triknya juga. Itu nggak pakai trik. Jadi aku diborgol pakai ini. Aku diborgol, terus aku digembok, dirantai. Di rantai gini, berdiri, diborgol, dirantai, digembok. Habis itu kakak tahu karung goni kacang nggak? Iya. Tahu nggak? Karung goni kacang yang kain. Iya. Aku masukin ke dalam, aku ikat pakai kayak pocong gitu. Yang coklat itu Yang kan. coklat itu. Sebenarnya aku udah bilang sama kru gitu kan. Sebelum aku bilang bakar, jangan dibakar. Oh.
Setelah aku bilang bakar, baru dibakar. Ya. Belum aku bilang bakar, ini udah disiram minyak lampu, bensin gitu kan. Dibakarnya. Berarti itu bukan kesalahan abang lah ya sebenarnya. Bukan kesalahan kru lah ya. Jadi luar biasa, itu kalau 10 detik aja aku gagal, 10 detik aja aku nggak keluar dari karung goni itu, mungkin efeknya itu kalau nggak cacat, mati. Aduh. Luka bakar. Iya. Itu aja sih, karena itu benar-benar panas, asli benar-benar panas. Bayangkan kulit karung goni tadi lengket di kulit. Aku pakai kaos, dikurung gitu, disiram bensin. Itu bensin kan uapnya kan lengket ke tangan. Iya. Begitu ku buka semuanya ini tinggal borgol bawah sih, tinggal rantai bawah, ku tarik gini, pas gitu ku buka aja. Seharusnya nggak boleh kayak gitu cara mainnya. Iya. Pelan-pelan gitu kan. Jadi ku paksa aja. Ya ada triknya juga lah untuk itu seharusnya ya. Bener. Begitu aku keluar udah kayak pernah lihat Ghost Rider nggak? Iya. Kayak gitu. Wah, ngeri kali, Bang. Jadi orang itu sih aku ngerasa aduh ini permainan, dan sampai setelah itu aku nggak berani main itu. Oh, jadi sampai sekarang abang nggak pernah lagi tuh ya? Trauma. Iya sih. 10 detik lo bayangkan, 10 detik itu udah lengket api di kulit tangan ya, kalau nggak cacat ya mati. Iya benar. Aduh kalau itu luar biasa. Ya walaupun ada kegagalannya juga tapi akhirnya berhasil ya bang Iya ya. benar. Oh, oke. Itulah yang paling abang ingat ya. Iya itu berkesan kali menurut aku. Oke. Luar biasa itu. Ini kayaknya kita udah bisa lah bahas yang kulinernya ya. Silakan. Aku terlalu penasaran dengan abang sebagai magician gitu. Oh, iya. Karena kan aku ya dari kecil lah kayaknya anak-anak tuh udah sering lah nonton kayak gitu, entah di TV Bener. atau di ya ngelihat di acara. Ya kan sebagai anak kecil ya penasaran gitu loh, dan sampai sekarang aku masih penasaran. Memang ada lah beberapa yang udah kebongkar triknya. Cuman kan kayak yang ekstrim itu biasanya nggak dibongkar ya, kayak yang abang bilang. Iya. Oh, oke. Karena cari makannya kan di situ. Iya benar juga. Tapi sebelumnya nih, abang ada kayak inspirasi gitu nggak sih, siapa atau panutan abang lah gitu sebagai magician? Iya, magician Indonesia. Ya boleh, luar juga boleh. Kalau luar David Copperfield. Oh ya. Chris Angel. Dia yang sampai ada acara sendiri tuh kan? Iya. Ada acara TV-nya. Chris Angel. Kalau di Indonesia ya Demian, Deddy Corbuzier, Limbat. Dedi bahkan udah nggak jadi Udah nggak ini sulap lagi ya, udah nggak jadi pesulap lagi. Makanya aku nggak tetap main sulap, tapi tetap ku kesampingkan sulap, lari ke food vlogger, sama kayak Deddy Corbuzier. Iya udah nggak main juga. sulap lagi nih, lari ke podcast, Iya, gitu kan. bener. Karena dibilang dia sulap itu memang nggak ada duitnya. Iya. Ada tapi ya. Ya sekedar aja lah. Ya karena maksudnya acara-acara pun nggak semua orang butuh itu. Yang paling dibutuhin kalau acara MC. Ya kalaupun magician ya paling untuk acara-acara ya ulang tahun lah masih. Atau launching produk barang gitu ya. kan. Oh oke. Gitu sih. Jadi kalau soal kulinernya nih. Abang kan kalau kulihat kayaknya udah ada 50 episode ya terakhir itu ya bulan 50 lebih. lalu. Bulan lalu udah ada 50, berarti sekarang udah lebih lah ya. Dan itu nggak ada yang dibayar, ada yang enggak. Ada yang emang inilah kemauan abang sendiri gitu kan. Awalnya nih, awalnya memang nggak ada dibayar. Malah kami yang membayar. Loh, beneran. Jadi gini, begitu maksudnya membeli makanan, membeli makanannya iya, gitu. iya. Jadi begitu kami pertama nih kan, boleh nggak kita kontenin tempat usaha ibu, bapak, kita bayar nih, kita kontenin. Tapi begitu kita bayar dia DM gitu kan, wah makasih ya bang, ternyata editannya luar biasa keren gitu. Jadi makasih ya, banyak orang yang seneng lah dengan konten yang kami buat gitu. Dengan yang absurd itu Yang ya. absurd itu. Seperti itu sih. Awal-awalnya bayar, kita bayar Ya, kita bayar lah gitu. Nah, untuk sekarang ya alhamdulillah sedikit banyaknya ada yang kayak istilahnya kalau food vlogger tuh barter ya. Iya. Ada yang barter, ada yang kita yang dibayar gitu. Oke. Berarti ada yang emang abang dibayar untuk nge-review, ada juga yang ya udah aku kasih makanannya kau review gitu. Bener, gitu kan. Ada juga seperti itu. Oke, jadi sekarang ini setelah ya 50 episode lebih, kebanyakan yang dibayar atau yang enggak? Alhamdulillah dibayar. Oh, alhamdulillah. Karena melihat kontennya seperti itu gitu kan. Ya unik sih, memang unik kali loh bang.
Nggak ada lah, yakin nggak ya? Aku nggak ada yang kepikiran Ya, kayak coba gitu. dicek aja di Instagram atau di mana di Indonesia ya, Iya. food vlogger yang kayak gitu. Kurasa nggak ada. Nggak sih. ada, memang nggak. Nggak ada, baru di Medan Orang Joker gitu. ada pun ya sebanyak apapun orang pakai AI zaman sekarang nggak ada yang cara pakainya kayak abang tuh nggak ada. Ada orang yang pakai AI itu di neraka, di surga dibuatnya kan gitu iya. kan, naik elang gitu aja sih, hanya untuk hiburan gitu. Apalagi muka orang dirubah suara-suara Ya, artis gitu, ya, itu kan ya, untuk ya, nipu ya. contohnya. Gitu Ya sih. kalau abang ya walaupun AI tetap diri abang Menghibur, sendiri ya. ya diri aku sendiri, Oh, tetap menghibur lah yang kita tampilkan. ada nggak yang apa ya mungkin usaha yang kerja sama abang tapi ada kesan buruknya mungkin atau apa gitu? Kalau itu nggak ada sih. Nggak ada ya, Ra, sampai sekarang. nggak ada. Tapi kalau diomongin aku sebagai manusia silver, badut, itu banyak. Netizen berarti ini? Enggak. Yang usahanya? Enggak usahanya, orang lain gitu. Oh, oke. Usahanya nggak ada bilang kayak gitu. Jadi orang lain bilang aku, apalagi ibu-ibu nih sama anaknya, nah tengok tuh ada badut gitu. Ada badut, cas. Habis itu ada yang bilang, manusia silver gitu. Aku juga ya udah ya kan. Manusia silver nih ya udah. Padahal jelas Padahal beda tuh ya. kayak gini kan, ya udah nggak apa-apa. Segitu aja sih. Oh, tapi kalau untuk netizen yang misalnya kayak apaan sih nggak jelas, masa kayak gini AI-nya absurd, ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada, sampai nggak sekarang nggak ada, malah. Berarti orang emang terhibur lah ya terhibur gara-gara dengan itu. kontennya. Oke. Gitu sih. Jadi apa tuh bang? Nggak ada. Nggak ada. Kirain mau ngomong. Aduh, apa lagi mau Rara bilang? Kalau makanan yang paling berkesan lah yang selama ini pernah abang review, ada nggak? Ada. Apa itu? Oh, nggak apa-apa. Hah? Dibilang nggak apa-apa. Nama makanannya kan? Heeh. Brand atau apa? Pasti brand lah. Oh, inilah jenisnya aja, jenis makanannya aja. Jenis makanannya aja. Hmm. Semuanya enak. Tadi- Yang lebih enak? Ini jujur nih. Nah, iya jujur lah. Jujur ya. Yang lebih enak itu semuanya enak ya. Bang ini, Wi. Semuanya enak lah. Enak semuanya. semua? Enak semua. Oh, Enak ini semua. abang nih karena emang nggak mau terkesan gimana gitu Iya. sama usaha-usahanya atau apa nih? Semuanya enak. Oh, semuanya Semuanya enak. Iyalah. Enak. Tapi kan masa nggak ada satu yang enak kali. Best seller Bang. gitu. Mm-mm. Apa ya? Karena semuanya enak, jadi aku ngerasa nggak ada yang best seller, semuanya gitu. best seller gitu. Oh, tapi selama ini usaha-usaha yang kerja sama abang, gimana feedback mereka ke abang? Maksudnya, wih betul jadi rame, makasih ya gitu-gitu, gimana? Ada, sebagian ada. Makasih ya Bang Joker gitu di DM, makasih ya, alhamdulillah udah rame gitu-gitu ada. Tapi itu kan biasanya kalau abang datang lah misalnya kan, datang ke kafenya atau ke tempat makannya lah, itu kan berarti abang dengan setelan kayak gini. Dengan kayak gini. Orang-orang kayak mana ngeliat abang? Ya pada aneh aja lah gitu kan, apa nih Joker ngapain gitu. Berarti sebenarnya butuh ini ya kepedean yang sangat tinggi ya Pasti. untuk menjalani pekerjaan abang ini. Pasti. Memang benar-benar aku harus pede. Tapi ada satu saat aku nggak pedenya. Jadi Ini pas jadi food vlogger ini? Iya. Oke. Udahlah nanti aja lah bentar lagi gitu. Jadi Kenapa aku saking ramenya? Nggak tahu. Aku ngerasa kok nggak pede aku saat ini gitu. Ya udah nanti aja gitu kan. Ya udah nanti. Ya biasalah di belakang dulu ngemil dulu cerita dulu kan. Ya udah. Habis itu barulah udah keluar PD-nya baru. Aku biasanya kalau konten tuh kan pakai intro tuh. Intro mau ngapain gitu kan, naik helikopter atau naik tank gitu kan misalnya. Ya udah intronya baru masuk ke dalam. Ya dengan gaya jokernya gitu, makan dengan gaya jokernya ketawa-tawa gitu. Ya udah seperti itulah dia kontennya. Tapi ini kan abang udah lama loh menjalani sebagai joker ini kan? 2017, 2016 kan, 9 tahun. Itu nggak mempengaruhi psikis abang pribadi? Nggak ada. Nggak ya? Nggak. Maksudnya kan ya ada lah orang beberapa, bahkan untuk main film itu mungkin setahun 2 tahun aja prosesnya kan. Iya. Dan ada yang emang sampai dia ke psikisnya sendiri tuh terpengaruh gitu. Nah, kalau abang jadi istriku pernah denger aku ngedengkur atau ngigau ya. Ngigau. Aku ketawa-ketawa gitu. Ya Ya kita
gitu-gitu. Jadi dia heran, kok bisa dibangun ya? Kok Lagi ketawa-tawa? tidur itu Lagi padahal tidur. ya? Ya, seperti itu aja sih. Kalau di hari-hari nggak ada, tetap Enggak ya? normal. Oh. Karena udah sering-sering gitu kan. Dan aku kalau main sulap ya memang ketawa-ketawa. Begitu aku masuk ketawa, joget-joget. Gitu sih. Gitu. Iya. Tapi ada nggak kayak orang-orang yang inilah, yang udah tahu kian nih muka asli abang kayak mana? Iya. Dan abang nggak lagi jadi joker, terus ketemu lah misalnya kan, joker gitu, dipanggilnya joker tetap. Teman gitu. Ya teman atau mungkin orang yang Teman nggak dikenal. pernah. Jack sih. Oh Jack ya, Joker. nggak jadi dipanggil joker gara-gara. Nggak, Jack sih. Iya. Gitu sih ada. oke. Jadi ada sebagian mungkin teman-teman yang di Instagram gitu atau TikTok, abang penasaran sama muka abang gitu. Iya, aku soalnya di yang Jack on Kuliner itu abang nggak pernah menunjukkan nggak kan? pernah. Jadi tetap disembunyiin yang Oh, aslinya. emang berarti rencana ke depan nggak akan pernah nih Nggak pernah. ditunjukin. Nggak pernah. Kalaupun ada orang yang sebagian penasaran, ya mungkin dia cari tahu sendiri Ya, gitu kan. iya. Gitu dari Instagram atau dari Iya, entah dari Facebook. Instagram Entah dari kawan mana. abang atau apa gitu ya. Pernah juga sih kan foto nggak pakai makeup gitu pernah. Gitu sih ada yang penasaran. Penasaran kali aku bang, udah punya istri nggak? Macam-macam lah. Iya. Umur abang berapa? Kenapa bisa jadi joker? Macam-macam pertanyaan kayak gitu. Iya, tapi di DM banyak. Oh, Yang kayak oke. gitu. Tapi kalau tanggapan istri lah dengan abang ya menjadi magician sampai sekarang dan food vlogger dan ya dengan pesona abang sebagai joker ini, kayak mana tanggapan istri bang? Istriku, Sih. awalnya dia pengen aku jadi ustadz. Jauh kali maksudnya nggak jadi ustadz tapi lebih ke apa ya? ya yang mengarah ke agama lah gitu. Iya bener, nggak usah yang gini-gini yang aneh-aneh lah. Awalnya seperti itu. Jadi aku jelaskan seiring berjalannya waktu nih, joker itu kayak gini. Terus setelah aku joker ya udah selesai gitu. Joker nih main sulap atau food vlogger, setelah dari itu ya selesai. Ayah aku tetap lagi. ayah sebagai Iya. dari anak-anakku gitu, ayah gitu kan. Nah, Ya udah, gitulah dia. dia menerima lah akhirnya. Menerima akhirnya. Oh. Seperti itu sih sampai anakku Nah, juga. anak-anak abang gimana kalau misalnya lagi ngeliat abang lagi siap-siap gini lah? Ini abang sendiri berarti yang makeup atau istri? Aku sendiri yang makeup. Oh, oke. Nah, gimana anak abang ngeliat? Anakku ya yang pertama itu ya dia udah nyaman sih awal-awalnya dia Udah takut. biasa ya? Udah biasa. Malah dia kadang ngikutin aku. Ya itu takutnya aku sih. Oh. Aku takutnya dia ngikutin aku hal yang kayak main sulap, main ekstrimnya itu yang aku takut. Kadang pernah tuh ada main-mainan pedang tuh kan ada plastik kan. Iya. Dia coba-coba gini-gini. Aduh, aku ngerasa langsung aku bilang aku jelaskan bahwasanya jangan diikutin ya. Aku bilang gitu. Tapi mereka pernah nggak minta di make upin gini juga? Siapa? Nggak pernah. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Tapi anakku yang pertama bedak. Jadi aku lihat diam-diam istriku lah yang nengok gitu kan. Bedak ditaburin di lantai. Digini-ginikan ya? sendiri gitu. Karena putih Iya, bersama karena ya? putih bersama. Itu anakmu ini katanya, kata bini itu kan. Kata istriku. Ya udah aku ketawa aja sih. Habis itu aku jelaskan. Sampai sekarang nggak lagi kayak gitu. Oh, oke. Gitu Berarti sih. kalau misalnya abang lagi tampil yang ekstrim ya, nggak pernah lah ya bawa anak gitu ya? Nggak pernah. Mereka tapi pernah nggak sih melihat abang Pernah lagi melihat aku penampilan? pernah main ekstrim pernah. Lihat aku. Cuman nggak berani lihat. Termasuk istriku nggak pernah. Oh, Nggak- iya? Dia datang, cuman dia nggak mau lihat. Oh. Dia selalu di pinggir-pinggir aja gitu. Karena dia nggak berani lihat aku yang main ekstrim gitu. Iya. Jadi kalau ini tiba-tiba hidup lagi bisa lagi sih sebenarnya. Udahlah itu bang. Kalau ya udah Nggak nggak usah. usah. Nggak apa-apa kalau tiba-tiba hidup sendiri dia nggak ada masalah gitu. Kalau ditutup bisa? Bisa aja. Kakak mau ditutup? Iya pas lagi ditutup kayak gini. Bentar. Betul. Udah cukup. Nah jadi kita coba ke yang pertanyaan yang selanjutnya. Ntar emang aku minum dulu ya. Udah tadi harus dibuka loh. Ternyata tutup pun bisa. Iya, sebenarnya aku pegang tadi gini. Gitu, aku pegang. Mana ada? Nggak ada nampak. tadi abang. Ada. Udahlah, nggak mau lagi aku nengok-nengok ya. Oke. Iya, jadi apa lagi? Kalau tapi anak-anak abang pernah nggak? Ya maksudnya anak-anak kan penuh dengan rasa penasaran ya. Bener. Nah mereka pasti sering lah nanya kayak, ayah apa sih kok kerjanya kok begini, kok mukanya harus begitu. Pernah sih, Jidan. Aku kalau di rumah tuh manggil Abi, dipanggil Abi Abi, oke. gitu ya.
Abi pergi dulu ya Dan keluar mau ngapain? Ngonten katanya. Kan dia tahu tuh ngonten. Itu yang pertama Yang berarti. pertama, yang kedua masih 1 tahun. Oh, oke. Ngonten kata, iya ngonten. Ya udah, ya udah hati-hati katanya. Udah biasa aja sih. Oh. Cuman aku kalau di rumah nggak make up di rumah, tapi Di jalan? di warung gitu kan, di warungnya toiletnya gitu atau di mana? Kenapa gitu Bang? Atau di jalan atau di mana sih tempat yang nyaman untuk aku make up? Kenapa nggak dari rumah aja? Nggak usah sih. Karena anak-anak Anak-anak ya. dan istriku gitu sih. Itu selalu di Oke, luar. tapi untungnya sampai sekarang pun mereka masih support lah ya. Masih support. Alhamdulillah. Oh, oke. Alhamdulillah masih support. Abang pernah misalnya Apa tuh? jemput anak ke sekolah dengan masih kayak gini? Oh nggak pernah. Nggak pernah jemput anak gue ke sekolah. Aku kayak gini nggak Tahu pernah. kan nih kayak sekarang ini lah. Ini kan jam berapa nih? Nah, jam-jam anak sekolah 12 ini ya, kan. jam 12 anakku Iyalah, pulang sekolah. Habisnya abang harus langsung jemput dan abang masih kayak gini. Nggak pernah. Nggak Mungkin aku ditengok guru-gurunya ya. Dikira penculik pula nanti ya gitu kan. kan. Oh, sama siapa tuh Jidan sama siapa tuh gitu. Ampun. Coba Bang, itu dulu yang satu lagi. Mana ini? Aku mau lihat ya, kayak mana itu ini triknya? boleh diperiksa dulu. Ya. Periksa. Itu nggak usah lah dibuka. Enggak, aku tutup nih, aku tutup. Oh, ngapain lagi buka-buka itu? Iya, ini betulan. Kuncinya mana nih? Kita nggak usah pakai kunci. Mak. Jadi kalau pesulap tuh kan mungkin di sininya tuh. Ini aku buka dulu nih. Ini asli ya. Ya, ya. Nah, ini ku borgol sendiri. Ini pernah gagal, Bang? Nggak pernah sih. Oh. Nggak tahu kok di sini ya. Terikat ya. Ya. Terikat. Bisa lepas nggak? Enggak. Nggak bisa. Coba Rara hitung dari 1 sampai 3. Oke. Hitung 1, kuat Oke, aja. Hitung. 1, 2, 3. Nah, kalau Rara bisa nyentuh gini, kan gini kan mic-nya agak kesini kurang kesini nih. Nah, Lepas gitu. weh. Apa? Enggak, belum. Tenang. Belum. Kayak mana ya tadi? Udah Apa? lepas tapi. Enggak terlepas kok, masih ada nih. Masih terikat kok. Itu bisa nggak Abang lepasin nggak usah pakai penutup? Nggak bisa, harus gini berarti. Harus gini cara bukanya gitu. Hah? Maksudnya? Harus gini cara bukanya. Iya, nggak ditutup gitu, bisa? Bisa. Oh, oke. Bisa. Jadi kalau cara buka borgol dalam hitungan 5 detik 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 itu bisa lepas sendiri. Nah. Ini kalian mungkin nggak jelas ya ngelihatnya dari sana ya, tapi aku ngeliat dari sini memang nggak ada, cuma gitu-gitu aja loh weh, cuma gini-gini aja, betul. Kalau Rara dibuat kayak gitu, ya aku boleh aja, tapi kuncinya Nggak dibawa. bisa aku, nggak mau aku. Aku jadi pengen belajar bang, aku perlu bayar 25.000 juga kalau belajar. Enggak ya? Nggak perlu, nanti kita kuajarin. Ih keren. Iya. Ya ampun. Ini kayaknya setelah nonton ini banyak yang mau jadi magician nih bang. Banyak Terinspirasi nih kayaknya. Bisa jadi. Nah, oke. Ini sebelum kita akhiri nih Bang, coba Abang kasih tips dulu lah ke penonton gitu untuk mungkin yang mau jadi magician atau yang mau jadi food vlogger. Nah, sini Bang. Aku jelasin dulu ya. Awalnya memang aku di magician sulap. Tapi seiring berjalannya waktu, karena aku rasa sulap dan magician ini jarang-jarang nih. Jadi aku ngerasa coba buat konten lah gitu. Oke. Nah aku jumpa, kayak tadi gue udah jelasin ya dari awal tadi. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar sulap atau punya seni atau keahlian atau skill, kembangkan. Kalau memang contoh nih, apalagi sekarang eranya digital. Ya betul. Orang bisa buat contoh, bisa vlog gini aja gitu, masukkan ke Facebook gitu atau Instagram, ya bebas dengan caranya masing-masing lah intinya. Mau seperti apa, mau gimana, intinya teman-teman kalau punya skill dan keahlian, kembangkan, jangan dipendam. Kayak aku ada magician terus food vlogger, tapi di belakang-belakangnya tuh ada sulap-sulapnya juga kadang gitu sih. Tapi kulihat di yang akun itu Bang, kenapa Abang nggak ada bikin video-video soal sulap Abang? Ada satu. Oh ada satu aja? Ada satu kayaknya, ada satu di bawah. Kenapa nggak dibanyakin? Tetap fokus ke food vloggernya. Tetap ya, karena memang ya itu ya brandingnya udah check on kuliner itu ya.
Dan yang ngebentuk kan udah Bang Reski Purba. Jadi dia desain memang itu konten khusus untuk kuliner gitu. Kalaupun nanti misalnya Bang ada mau aktif di Magician-nya juga ya, Bang paling bikin akun baru lah ya. Iya bener. Oke. Dan ada juga akun asliku. Itulah yang nggak diketahui orang ya. Nggak ketahui. Oke deh. Oke, aku Bang minum lagi boleh? Jack. Ya, boleh. Agak kesat soalnya sini kan. Iya, bener. Soalnya lonceng-loncengnya hidup-hidup aja. Udah lah. Udah stop. Gue bilang stop udah. Kalau gue bilang lonceng dia hidup aja nih. Lonceng. Ya. Sudah. Kalau kayak ngomong bisa? Enggak. Nggak akan bisa. Lonceng. Iya nggak bisa weh. Pede kali aku. Oke deh, makasih banyak Bang Jack udah berkunjung ke podcast TVRI Sumatera Utara. Bener. Semoga nanti komunitasnya makin besar ya, Amin. dan makin sukses juga, bisa tampil ke luar kota yang ya bahkan luar provinsi lah, dan mungkin luar negeri juga. Amin. Dan semoga food vloggernya juga ya makin banyak usaha-usaha yang datang ke Abang untuk ngajak kerjasama ya Bang. Siap. Oke deh, ya tadi kita udah ngomongin soal Bang Jack sebagai food vlogger, walaupun sedikit ya, jadinya lebih fokus ke pesulapnya ya. Dan tadi Bang Jack juga udah nunjukin beberapa trik dan bahkan ngebongkar. Ya, dan yang mau nyari-nyari mau makan di mana ya, atau mungkin mau lihat trik Bang Jack, nah bisa mengunjungi Instagram Bang Jack. Bisa disebutkan Bang Instagramnya apa? Instagramnya Jack on Kuliner, Joker Kuliner. Cari aja di pencarian Joker Kuliner dah muncul. Nanti pokoknya lihat aja yang mukanya Joker. Kalau enggak, udah bukan. Udah lain itu. Oke deh, ya jangan lupa untuk tetap kunjungi YouTube podcast TVRI Sumatera Utara, karena nanti mungkin ada pesulap lain ya Bang ya datang sini, nggak apa-apa kan? Boleh dong. Iya, dan jangan lupa untuk kunjungi Instagram Bang Jack untuk melihat makanan-makanan Medan. Dan trik-trik Bang Jack juga. Siapa tahu nanti ya kan ada akun lain Bang Jack akan membongkar trik di situ ya. Siap, bisa. Oke deh. Ya makasih banyak Bang Jack Makasih, sekali lagi. Rara. Semoga semakin sukses. Amin. Oke, dan tetap nonton podcast TVRI Sumatera Utara. Bye bye. Udah lah Bang, kan nggak disebut